Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mona dan dua teman saya Gea dan Dea. Kami akan menjelaskan materi dari penjajahan Jepang. Jelaskan alasan Jepang menjajah negara-negara Asia. Sebutkan negara-negara yang dijajah Jepang. Jepang menjajah negara-negara Asia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 karena mereka mencari sumber daya alam pasar untuk produk mereka, dan juga untuk memperluas kekuasaan politik dan militer mereka di wilayah tersebut. Beberapa negara yang dijajah Jepang termasuk Korea, Tiongkok, bagian dari Manchuria dan Taiwan, serta beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Jelaskan kenapa Jepang bisa menguasai perdagangan dunia. Jepang berhasil menguasai perdagangan beberapa faktor. Pertama, mereka melakukan modernisasi ekonomi dan industri yang cepat setelah restorasi Meiji pada tahun 1868 ini, termasuk investasi dalam teknologi infrastruktur dan manufaktur. Kedua, Jepang memiliki akses ke sumber daya alam yang penting seperti batu bara dan besi yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan industri mereka. Ketiga, Jepang mengadopsi kebijakan proteksionis dan proteksi ekonomi untuk melindungi pasar dalam negeri mereka dan mendapatkan akses ke pasar luar negeri. Keempat, strategi ini didukung oleh kekuatan militer yang kuat yang memungkinkan Jepang untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan mengamankan jalur perdagangan utama. Dampak-dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Bidang politik. Jepang pemerintahan mendirikan kolonial otoriter yang mengontrol keputusan politik tanpa partisipasi lokal. Bidang ekonomi. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal kepentingan Jepang. Untuk ekonomi, memperkuat ketergantungan wilayah yang dikuasainya. Sosial budaya. Budaya lokal sering ditekan dan digantikan oleh budaya Jepang dengan penduduk setempat. Dipaksa mengadopsi pola pikir dari gaya hidup yang sesuai dengan keinginan penjajah. Hak asasi manusia atau HAM. Penjajahan Jepang sering diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia serius, termasuk penindasan politik, penyiksaan, dan eksekusi tanpa penyelidikan yang adil. Strategi bagian Indonesia melawan tirani Jepang. Masyarakat Indonesia menyikapi penjajahan Jepang dengan berbagai strategi perlawanan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara bersenjata, gerilya dan kelompok seperti Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR dan Tentara Perlawanan Rakyat atau TKR. Pertempuran melawan pasukan Jepang dengan fakta dan sebatas. Di samping itu, perlawanan dan kooperatif meliputi penolakan untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang, boikot produk Jepang, dan menolak memberikan informasi kepada pasukan Jepang. Di tanah politik, pemimpin dan intelektual Indonesia terus menggerakkan dukungan rakyat untuk perjuangan kemerdekaan. Juga terlibat dalam diplomasi internasional untuk mendukung upaya perlawanan. Perlawanan budaya juga penting dengan masyarakat menjaga tradisi lokal dan identitas mereka sebagai untuk perlawanan terhadap asimilasi budaya Jepang. Mereka bahwa tanah dan kelompok razia berbentuk dan mengumpulkan intelijen, menyebarkan propaganda, serta membantu operasi sabotage dan penyelundupan senjata. Melalui sebagai strategi ini, masyarakat Indonesia menunjukkan tekad mereka untuk melawan penindasan dan mencapai kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dari materi yang sudah kami jelaskan, kesimpulannya adalah penjajahan Jepang terhadap negara-negara Asia didorong oleh keinginan mereka untuk menguasai sumber daya alam, pasar, dan memperluas kekuasaan politik dan militer. Dampaknya meliputi kontrol politik otoriter, eksploitasi ekonomi, penindasan budaya lokal, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, masyarakat Indonesia dan negara-negara lainnya memberikan perlawanan dengan berbagai strategi untuk mencapai kemerdekaan. Sekian dari kami, terima kasih.